Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai analisis materi dan analisis instruksional kurikulum 2013, tentunya dalam kerangka kurikulum matematika SMP. Nah, apa itu analisis materi? Analisis materi ini bertujuan untuk merancang pengembangan materi ajar. Jadi kita itu setelah kemarin melakukan analisis KD, KI, dan juga SKL, kemudian kita akan menentukan KD tertentu itu akan diajarkan seluas apa dan sedalam apa. Atau juga topik-topik materi apa saja yang terkait untuk membelajarkan KD tersebut. Nah, disinilah perlunya analisis materi. Komponen analisis materi diantaranya adalah kita menyusun indikator pencapaian kompetensi, kemudian tujuan pembelajaran, dan kemudian memilih pokok-pokok bahasan atau topik materi yang relevan untuk mencapai KD tersebut. Apa itu indikator pencapaian kompetensi? Indikator pencapaian kompetensi atau kita biasa menyebut hanya indikator gitu saja, itu adalah perilaku khas peserta didik yang menjadi bukti atau pertanda peserta didik itu sudah mencapai KD atau belum. Nah, kemudian indikator ini disusun bertahap dari sederhana hingga minimal mencapai tingkat kognitif atau psikomotor yang sama dengan KD. Boleh lebih seandainya misalnya peserta didiknya pandai-pandai dalam kelas tersebut, kemudian guru berpikir akan menyusun indikator hingga lebih tinggi levelnya daripada KD, itu diperbolehkan, walaupun tuntutannya hanya mencapai KD. Kemudian indikator juga harus menggunakan kata kerja operasional. Apa itu? Yaitu kata kerja yang harus bisa diamati atau dites atau diukur. Tidak boleh menggunakan kata kerja yang ambigu. Contoh yang ambigu misalnya memahami. Nah, kata kerja memahami ini tidak terukur. Bagaimana kita tahu bahwa siswa itu sudah paham atau belum? Pasti membutuhkan kata kerja operasional yang lebih terukur. Misalnya menyebutkan atau menentukan hasil atau membedakan. Nah, kayak gitu bisa digunakan daripada kata kerja memahami. Kemudian, sebagaimana kita tahu bahwa KD itu ada dua ranah, yaitu ranah kognitif dan psikomotor, maka yang kognitif merujuk pada taksonomi Bloom nanti kata kerja operasionalnya, dan ranah psikomotor bisa merujuk pada taksonomi Dave ataupun keterampilan abstrak menurut Dier. Berikutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini disusun memperhatikan 4 hal ini, yaitu audience, behavior, conditions, dan degree. Maksudnya apa? Bahwa redaksi dari tujuan pembelajaran ini itu harus memuat 4 hal itu. Misalnya, di sini saya contohkan, melalui serangkaian pengalaman belajar menggunakan problem-based learning dan media Desmos, peserta didik dapat menjumlahkan berbagai bentuk aljabar dengan cermat. Nah, ini kita bisa lihat bahwa conditionnya adalah PBL dan Desmos. Kemudian siapa audiensnya? Audiensnya adalah peserta didik yang kita ajar. Misalnya dia kelas 7 SMP atau kelas 8 SMP sesuai dengan yang kita analisis, yang kita rencanakan. Kemudian behaviornya adalah dapat menjumlahkan bentuk aljabar. Sedangkan degree-nya ini bisa memilih atau bisa keduanya antara degree yang kualitatif atau degree yang kuantitatif. Berbagai, ya ini bisa kuantitatif, bisa lebih dari satu, berbagai macam bentuk aljabar. Sedangkan dengan cermat itu degree yang bersifat kualitatif. Nah, ini contohnya. Misalnya saya ingin menganalisis materi KD 3.7 membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola. Nah, menurut taksonomi Bloom, 3.7 ini masuk ke C6 atau mencipta rujuk dari kata kerjanya yaitu membuat generalisasi, membuat suatu perumuman, maka dia masuknya mencipta. Kemudian kolom berikutnya ada jenis pengetahuan atau keterampilan. Karena ini ranah 3,
maka dia ranah pengetahuan, maka kita harus menspesifikasi pengetahuan faktualnya apa, konseptualnya apa, proseduralnya apa, metakognitifnya apa. Harapannya nanti di praktik bisa diperjelas ya, faktualnya dirinci apa saja gitu. Kemudian submateri yang terkait sudah jelas ya, tabung, kerucut, bola, kemudian bangun gabungan antara ketiganya itu juga bisa masuk. Nah, sekarang indikatornya baru kita susun. Ingat bahwa kita harus menyusun dari yang rendah ke yang tinggi. Karena ini level KD-nya adalah C6, maka kita antar peserta didik mulai dari yang paling sederhana dulu, dari C1 sampai kemudian C6. C1 misalnya mengidentifikasi unsur-unsurnya dulu. Kemudian baru C2 membandingkan rumus volume dan luas permukaan pada ketiganya. Kemudian nanti menentukan hasilnya, C3. Menentukan volumenya, C3 juga. Baru kemudian karena masuk ke bangun gabungan, nanti mengurai bangun gabungan ini terdiri dari bangun-bangun apa saja, bisa C4. Kemudian nanti kalau udah membuktikan rumus, maka itu masuk C5, masuk evaluasi. Baru kemudian membuat rumus umumnya, itu baru C6. Nah, seperti itu contohnya membuat indikator dari sederhana ke kompleks. Sedangkan tujuan pembelajaran di sini dicontohkan setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran pada lembar kerja peserta didik dapat membuat rumus umum volume dan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung dengan cermat. Nah, ini sudah memiliki komponen A, B, C, D itu tadi. Nah, itu untuk KD 3.7. Demikian juga untuk KD 4.7 kita bisa menggunakan paradigma psikomotor ya, keterampilan. Jadi kita cek dulu dia keterampilannya abstrak atau konkret. Kita udah bahas di pertemuan yang lalu. Nah, kalau dia menyelesaikan masalah kontekstual, di sini KD-nya bunyinya menyelesaikan masalah kontekstual, maka dia cocoknya keterampilan abstrak. Nah, kita bisa memilih indikatornya, misalnya mengamati, atau mengajukan pertanyaan, atau menalar. Nah, itu tergantung dari yang akan kita rancang dalam pembelajaran. Diserahkan kepada guru mau merancang sampai sejauh apa. Yang penting mendukung ketercapaian KD 4.7 ini. Demikian juga dengan tujuan pembelajaran dibuat dengan susunan ABCD. Nah, berikutnya adalah analisis instruksional. Analisis instruksional ini tujuannya membantu guru menentukan apakah nanti mau mengajar sejak awal, sejak C1, atau jangan-jangan C1 siswa sudah bisa, sehingga tidak perlu diulang materinya dari C1, melainkan nanti dari C2 atau bahkan C3 dulu. Seperti itu. Nah, analisis instruksional teknisnya adalah ketika kita sudah mengetahui urutan indikator dari sederhana ke kompleks dari suatu KD, kemudian kita menyusun tes kemampuan awalnya dulu. Indikator C1 bentuk tesnya ini, C2 ini, dan seterusnya. Kemudian kita kasih ke siswa. Kemudian hasilnya kita analisis, oh ternyata misalnya C1 kok sudah mahir, C2 kok sudah mahir, maka guru tidak perlu mengajar dari C1 atau C2, langsung saja sejak C3 yang peserta didik belum mahir, begitu. Ini contohnya. Di indikator yang tadi telah kita susun, C1 sampai C6, nah, ini contoh saja ya, setelah kemudian guru memberikan kemampuan awal, tes kemampuan awal, ternyata C1 sudah mahir, kemampuan awalnya sudah sangat baik. Ya sudah, tetapkan garis batas di situ. Berarti pembelajarannya dirancang sejak C2 sampai C6. Nah, begitu. Yang dimana kemampuan awal peserta didiknya masih cukup, kurang, atau bahkan belum mampu. Nah, di sini letaknya adalah di mana guru bisa menyusun tes kemampuan awal dengan cermat sesuai dengan indikator yang mau dilihat. Nah, itu penting sekali. Ini contohnya tes kemampuan awal. Nah, demikian tadi penjelasan saya mengenai analisis materi dan analisis instruksional. Pertanyaan dapat disampaikan pada komen di bawah ataupun melalui kontak pribadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.